Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julius Soni Kurnia dari kelas C ingin menyampaikan tentang perkembangan bisnis kuliner berbasis syariah. Untuk itu saya akan menjelaskan tentang bisnis lebih dahulu, yaitu bisnis adalah bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan ini mempengaruhi semua tingkat kehidupan manusia, baik individu, sosial, regional, nasional, maupun internasional. Jutaan manusia pasti melakukan kegiatan ekonomi ini karena baik produsen maupun konsumen itu saling membutuhkan. Bisa diketahui, hal-hal yang terjadi dalam kegiatan ekonomi adalah tukar-menukar, jual-beli, memproduksi, memasarkan, serta interaksi manusiawi lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam kegiatan bisnis kuliner, ada pelaku usaha yang dimana ia memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, komunitas, dan lingkungan. Untuk itu, saya memiliki beberapa rumusan masalah dan tujuan penulisan. Untuk yang pertama, rumusan masalahnya, bagaimana bisnis kuliner sangat menguntungkan. Yang kedua, apa yang mempengaruhi memilih bisnis kuliner daripada yang lain. Dan yang ketiga, bagaimana menghadapi persaingan bisnis kuliner yang semakin banyak. Nah, untuk itu maka saya menuliskan tujuan penulisan, yaitu yang pertama, tujuannya adalah untuk memahami etika dalam berbisnis kuliner. Yang kedua, memahami aspek-aspek yang dibutuhkan dalam berbisnis kuliner. Dan yang ketiga, memahami konsep bisnis Islam. Baik, selanjutnya pembahasan. Bisnis kuliner adalah bagian dari kegiatan ekonomi berupa kuliner yang mempunyai peranan yang sangat vital dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Sebelumnya, kita mengetahui bahwa kegiatan bisnis mempengaruhi semua kehidupan manusia, baik secara individu, sosial, maupun regional. Dalam bisnis kuliner, pasti persaingan selalu ketat, sebab kuliner merupakan kebutuhan manusia sehari-hari. Persaingan ini juga memiliki dampak positif dan negatif. Di sisi lain, positifnya, kita bisa meningkatkan kreativitas dalam berbisnis dan belajar mengatur waktu yang baik dan benar. Tetapi, negatifnya, banyak orang-orang yang bersaing dengan cara yang tidak baik, sehingga berbisnis kuliner ini juga membuat orang-orang menyerah. Dalam hal ini kita tahu bahwa Islam sejak dulu kala melakukan perniagaan dengan memegang prinsip ajaran Islam, sehingga metode dan etika dalam berniaga sesuai dengan syariah. Bisnis kuliner ini merupakan bisnis yang menguntungkan karena banyak orang-orang yang membuktikannya, seperti bisnis Bagong Catering Semarang. Bisnis ini bisa meraup keuntungan yang cukup banyak sebab ia sudah memiliki konsep yang terdiri dari metode dan etika dalam berbisnis. Etika bisnis yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terkait erat dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Dalam hal ini, ternyata sistem nilai yang berasal dari agama memberikan pengaruh yang dominan terhadap prinsip etika bisnis pemeluknya. Islam sebagai agama yang besar dan diyakini paling sempurna telah mengajarkan konsep-konsep unggul. Akan tetapi, para pengikutnya kurang memperhatikan dan tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam sebagaimana mestinya. Maka dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip customer oriented, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Untuk memuaskan pelanggan, ada beberapa hal yang selalu Nabi perintahkan. Beberapa hal tersebut antara lain adil dalam menimbang, menunjukkan cacat barang yang diperjualbelikan, menjauhi sumpah dalam jual beli, dan tidak mempraktekkan apa yang disebut dengan bainasi. Bainasi yaitu memuji dan mengemukakan keunggulan barang padahal mutunya tidak sebaiknya yang dipromosikan. Hal ini juga berarti membohongi pembeli. Dalam cara persaingannya, Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik
dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur dengan kondisi barang dagangan serta melarang kolusi dalam persaingan bisnis karena merupakan perbuatan yang dosa yang harus dijauhi. Selain itu, dalam berbisnis kuliner, sebaiknya harus memiliki etika dalam berbisnis. Etika memiliki dua pengertian. Pertama, etika sebagaimana moralitas berisikan moral dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. Yang kedua, etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggungjawabkan. 15 etika ini sangat erat hubungannya dengan perilaku manusia, khususnya perilaku para pelaku bisnis, apakah berperilaku etis ataukah berperilaku tidak etis. Secara spesifik, tentang hubungan etika dengan etika bisnis, sistem etika bisnis Islam berbeda dengan etika sekuler, ataupun sebagaimana sistem etika yang diusung oleh agama lain. Secara sederhana, mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik maupun yang buruk, benar maupun yang salah dalam dunia bisnis yang berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Setiap pelaku bisnis Islam memiliki aturan-aturan atau etika yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan karena manusia tidak hanya hidup sendiri melainkan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan memiliki pertanggungjawaban yang akan dia ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang berasal dari Al-Quran dan Hadis yang telah diterapkan oleh Rasulullah saat menjalankan bisnisnya. Simpulannya, bisnis kuliner dengan segala macamnya terjadi dalam kehidupan manusia setiap hari secara luas. Banyaknya pelaku bisnis dan beragamanya motif dan orientasi bisnis serta semakin kompleksnya permasalahan bisnis terkadang membuat pelaku bisnis terjebak untuk melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya, apalagi jika tujuannya hanya untuk mencari laba dan keuntungan semata. Sehingga secara konsep, prinsip dalam bisnis secara perspektif ekonomi Islam jika dilihat memiliki karakteristik yang kuat dan positif jika dilakukan dalam berbisnis kuliner. Selain itu, tuntunan yang diberikan untuk menjadi seorang pengusaha yang baik sudah jelas adanya dan bersumber langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam praktek empirisnya, beberapa penelitian tentang penerapan etika bisnis, sistemnya dan metodenya sudah sesuai dengan baik. Dampaknya terhadap usahanya pun menjadi baik. Jadi, bisnis kuliner berbasis syariah sudah teruji dan membawa kemaslahatan jika diterapkan dengan baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.